tema hari ini sangat dunia kerja banget ya, dunia kerja dan kekinian ya, dunia kerja dan kekinian. Work life balance ya. Waktu saya sekolah dulu nggak pernah dengar istilah ini. Rasa-rasanya ini cukup baru istilah ini ya. Work life balance. Kita akan mendasarkannya dengan membaca dua bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 dan Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Langsung saja, apa makna work-life balance? Ya, tentu maknanya adalah keseimbangan kerja dan kehidupan. Ya, kalau diterjemahkan secara literal atau letterlek. Work itu pekerjaan, life itu kehidupan, balance itu keseimbangan. Ya, keseimbangan. Jadi ada banyak di dalam kehidupan itu ya. Ada karir, kesehatan, keuangan, healing, vacation ya, bisnis, usaha, pertemanan atau persahabatan, lalu dunia pekerjaan, keluarga, begitu seterusnya. Jadi perlu ada keseimbangan. Nah, ini ilustrasi di atasnya ini, di sebelah sini ada kehidupan, di sebelah sana ada pekerjaan, lalu tengah-tengahnya itulah keseimbangan. Itu seperti pelajaran matematika ya, ada arsirannya di tengah. Nah, apakah seperti itu yang disebut dengan namanya keseimbangan? Ya, kalau kita perhatikan gambar ini saya ambil dari internet ya. Jadi sepertinya harus imbang kerjanya sama kehidupannya. Nah, konsep yang pertama itu antara pekerjaan dan kehidupan itu adalah pekerjaan itu ya dunia kerja ya, work time. Lalu life itu adalah social time, waktu untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena apa? Mungkin setelah zaman revolusi industri, orang menjadi sangat gila kerja. Sehingga semakin tumbuh individualistik. Ya, sifat individual yang sehingga orang kerja setengah mati tanpa mempedulikan relasi dengan orang lain. Ya, relasi komunal dibilang gitu ya, sangat individu sekali. Sehingga makin ke sini para ilmuwan, khususnya orang-orang yang terlibat di dalam psikologi, menelurkan pemikiran bahwa seharusnya hidup itu seimbang antara pekerjaan dan kehidupan sosial, ya, social time. Ya. Lalu makin ke sini lagi, muncul lagi penemuan baru, bukan penemuan ya, hasil penelitian. Bahkan dikatakan tidak cukup hanya dua ini, antara work time and social time ya, atau lifetime ya, dibilang gitu ya. Tapi perlu yang ketiga lagi katanya, yaitu me time ya. Wah, ini makin populer sekarang. Dan me time inilah yang bagi saya sangat lekat dengan generasi alpha ya, setelah milenial apa Gen Z, lalu generasi alpha ya, yang sekarang dibilang strawberry generation, lembek ya, kalau dimarahin dikit resign ya, pindah kerja. Lalu tanda-tandanya kerja di satu tempat nggak pernah lama ya, pasti sebentar. Karena kalau ada atasan yang agak galak, nggak mau dia, nggak cocok buat saya nih, ini merusak nanti, merusak jiwa saya katanya. Dia pergi dan terus pergi. Beda dengan orang-orang zaman dulu ya, zaman baby boomer terutama, yang generasi setelah Perang Dunia Kedua, itu rata-rata nggak mikir me time ya, nggak terlalu mikir social time ada, tapi tentu tidak balance
tidak balance, ya. Nanti kita akan bahas. Kita bahas dulu apa yang menjadi pendapat para ahli. Ini saya ambil dari orang-orang psikologi ini ya. Ya, orang ahli-ahli psikologi dulu. Ya, kembali gambarnya gini. Ada pembagian dikotomi antara kehidupan atau social time dengan work time, ya. Itu dibedakan, dipisahkan, ya. Ini saya tidak setuju. Nanti saya bilang tidak setujunya di mana. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin saya yang salah paham, nggak apa-apa. Nanti ke depan kita akan semakin mengerti akan istilah ini. Ya, karena bagi saya pekerjaan itu bagian dari kehidupan. Di tempat kerja dalam konteks ini pelayanan juga termasuk di dalam tempat kerja ya, work. Ya, di dalam pelayanan kita ada kehidupan sosial nggak? Ya, bagi saya ada. Tapi ini seolah-olah memisahkan, ya. Kita bahas dulu pendapat para ahli. Ya, katanya bahwa tentu ini tidak juga salah. Saya hanya konsepnya saja yang saya tidak setuju. Tetapi apa yang dipaparkan oleh para ahli, saya pikir juga sangat bermanfaat bagi kita dan tentu mengandung kebenaran juga. Ya, dikatakan kalau mau ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan harus ada pengaturan waktu, ya, harus ada pengaturan waktu dan skala prioritas tentu saja, ya. Ini tepat. Enggak mungkin kita bekerja 24 jam, tidak mungkin dan tidak mampu, ya. Lalu ada skala prioritas. Misalnya kita bekerja jam 9 sampai jam 5, 9 to 5, ya. Ada skala prioritas. Apa dulu yang mau dikerjakan? Ya, yang mana dulu? Mungkin kita bilang mana dulu yang deadline-nya paling harus cepat selesai. Ya, mana yang bisa belakangan. Jadi tentu harus ada pengaturan waktu. Lalu mau mengerjakan yang mana dulu butuh skala prioritas. Supaya apa? Supaya hidup ini dikatakan bukan cuma kerja. Ya, kita perlu bersosialisasi, ya kan? Maka ketika kita bersosialisasi sulit untuk bekerja, ya maka dianggap bersosialisasi setelah jam kerja usai, ya. Maka kalau kerjaan kita nggak selesai di jam kerja, akhirnya kita manjang kerjanya, ya. Ada yang kerja sampai jam 10 malam, ada yang kerja dari pagi nih, ada yang kerja sampai jam 12 malam, ada yang kerja 12 jam sampai 15 jam sehari, ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, ya itu dianggap kapan mau sosialisasinya, ya. Maka butuh pengaturan jadwal sehingga menolong orang supaya mengefektifkan dan mengefisienkan kerja. Misalnya kita kerja 9 ke 5, enggak cukup nih, kayaknya harus sampai jam 8 malam. Tapi kalau kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang kita kerjakan, maka bisa dipadatkan. Ya, bisa dipadatkan. Mungkin kita perlu lebih sungguh-sungguh dalam bekerja, ya mungkin perlu lebih konsentrasi. Semua yang mendistraksi kita singkirkan sehingga di dalam jam kerja yang normal kita bisa selesaikan semuanya. Ya, bagus juga. Ya, bagus juga. Tapi tentu nanti enggak sesederhana itu, ya. Enggak sesederhana itu. Ada banyak sekali di dalam kehidupan kita enggak bisa tepat waktu seperti itu, ya. Karena hidup ini sangat kaya dan banyak hal-hal yang terjadi di luar pengaturan kita. Ya, jam kantor bisa berakhir, tetapi di luar jam kantor kita nggak bisa bilang enggak. Misalkan pendeta, ya jam kantor jam 9 sampai jam 5. Ada jemaat meninggal jam 7 malam, sorry, di luar jam kantor. Nggak bisa, ya datang tetap datang. Ya begitu. Nah itu banyak hal yang tidak bisa kita atur. Ya ada kalanya kita bekerja memang harus juga di luar jam yang sudah ditentukan. Lalu butuh kesehatan prima, jelas, ya. Kalau kita udah sakit-sakitan, ya work time juga nggak jalan, social time juga nggak jalan, me time juga nggak jalan. Ya me time-nya adu-adu doang sendirian, ya. Nggak ada yang bisa dinikmati satupun. Kemudian tidur yang cukup, ya jelas tidur yang cukup itu perlu. Nah ini yang menjadi tantangan orang zaman sekarang. Orang zaman dulu, apalagi waktu belum ada listrik, ya belum ada listrik, orang malam pasti tidur. Kota yang nggak ada listrik, pasti malam sepi, ya
Orang pakai Petromax lalu jam 11 malam matikan, tidur semua. Ya. Kalau sekarang, wah listrik 24 jam, pabrik pun 24 jam. Ya. Maka banyak orang yang sangat kurang tidur. Ya. Walaupun dia sudah coba ada kehidupan kerjanya, ada kehidupan sosial. Ya. Habis kerja, pulang kerja, hang out. Ya, di kafe sampai tengah malam. Ya. Pulang lagi nonton bola sampai subuh. Ya. Akhirnya kalau itu sering, kelihatannya sih balance ininya ya, antara work time dengan social time-nya. Tapi waktu istirahatnya kurang. Akhirnya lama-lama yang menghancurkan sisi-sisi lainnya juga. Gara-gara kurang tidur. Maka untuk membalance antara work time dan social time perlu tidur yang cukup. Nah ini bahaya nih anak-anak muda nih. Ada orang yang gila drakor gak tidur 1 hari 1 malam. Nonton. Ada yang gila main game gak tidur 1 hari 1 malam. Malah saya pernah baca artikel mati orang 3 hari 3 malam main game. Ya, setelah itu mati. Ada itu. Kok bisa tahan? Wah itu mungkin terlalu kecanduan kali. Ya. Kemudian investasikan waktu untuk olahraga. Jelas ya, untuk bisa mempunyai kehidupan pekerjaan maupun kehidupan sosial itu membutuhkan tenaga yang banyak. Dan untuk punya tenaga kita perlu memaintain tubuh kita. Ya. Termasuk hamba Tuhan. Kadang hamba Tuhan pelayanan lupa olahraga. Ya, lupa olahraga. Lalu kadang diajak makan jemaat, makanan yang banyak kolesterolnya, yang banyak, wah pokoknya yang enak-enak dah. Ya, akhirnya karena kurang waktu berolahraga, ya selain juga kurang waktu istirahat, akhirnya fisik cepat menurun, ya menurun sebelum waktunya. Ya masih muda udah loyo-loyo misalnya. Nah, karena itu perlu investasikan waktu untuk olahraga. Ya, para ahli mengatakan bukan lamanya tapi seringnya. Disarankan minimal 30 menit sehari. Ya, mungkin nggak bisa olahraga langsung yang ke stadion atau bagaimana. Ya, kita bisa lakukan kecil-kecilan di rumah, nyapu, ngepel, sikat kamar mandi, ya kan? Itu juga menolong walaupun itu dianggap kurang. Ya, itu dianggap kurang, tidak masuk dalam kategori olahraga, tapi setidaknya kita perlu keluar keringat setiap hari. Jangan ngadem di AC 24 jam, pasti kurang sehat. Ya. Kemudian rekreasi. Nah, ini makin ke sini ya, me time. Bahkan generasi yang paling muda sekarang ya, me time ini seperti jadi kebutuhan primer ya. Dikit-dikit healing. Kalau bisa tiap weekend itu harus healing. Supaya apa? Supaya balance katanya. Supaya hidupnya balance. Ya. Kalau orang zaman dulu sangat jarang healing. Bahkan healingnya bukan healing me time, healingnya social time. Nomor 1, mudik. Ya, tiap tahun wajib mudik. Nggak ada duit ngutang. Ya. Itu me time-nya, tapi me time-nya itu untuk social time, untuk ketemu dengan keluarga, bukan sendiri. Ya, cuma memang perkembangan zaman, orang semakin memikirkan kesenangan untuk diri sendiri, ditambah dengan industrialisasi, maka kita digoda terus untuk me time. Ya, iklan-iklan, coba lihat iklan-iklan itu. Banyak sekali yang mendorong orang untuk me time. Nomor 1 apa? Tiket murah, hotel murah, paket holiday murah, ya. Healing dong, ya lalu iklan misalnya lagi kerja stres gitu, wah Anda butuh healing, lalu kita lihat tiap hari, oh iya benar, ya habis healing dompet kering, ya tapi ya ini tentu nanti saya akan nyatakan pendapat saya ya tentang keseimbangan ini. Lalu tentu memang kalau orang kerja terus memang tidak bisa, ya maka kalau ada upaya untuk penyeimbangan kedua hal ini bisa meningkatkan produktivitas, lalu mencegah stres, merilis stres, ya melepaskan stres dan mencegah kita
kehabisan bensin atau kehabisan tenaga atau burnout. Burnout itu kayak terbakar, hangus ya sampai nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Tentu ini ada benarnya, ya, ada benarnya. Nah, berikutnya ini juga pendapat ahli psikologi, ya. Bagaimana mencapai work-life balance? Tadi udah disinggung, jadwal itu terkait dengan time management, pengaturan waktu yang baik katanya. Kapan harus kerja, kapan harus bersosialisasi, ya tentu saya tambahkan kapan harus me time, ya. Lalu tetapkan jadwal dan batasan, ya jadwal tentu terkait time management, lalu batasan, ya. Kalau kita perlu berkata tidak katanya, ini ada baiknya juga. Karena kecenderungan orang Indonesia itu sangat tidak enakan, ya. Kadangkala kita membantu orang lain sampai kita yang jadi korban, ya. Kita nolong sana, nolong sini, habis itu kita yang bangkrut misalnya. Atau kita bantu A, bantu B, habis itu kita jatuh sakit. Karena apa? Nggak bisa bilang no, saya nggak bisa bantu, susah, ya, susah. Nah, perlu tahu batasan. Jadi kita perlu kerja keras, perlu bersosialisasi, tapi harus tahu batas diri juga. Ya kalau kita bisa nilai ini udah saya pun nggak akan mampu walaupun bantu. Kita harus tahu kapan stop atau bahkan kapan mengatakan tidak bisa, ya tidak bisa membantu. Ya. Kemudian yang ketiga, cintai pekerjaan. Nah, kalau ini saya setuju banget. Ya. Cintai pekerjaan. Tapi ini juga menjadi satu penilaian saya bahwa ketika kita sungguh-sungguh mencintai pekerjaan kita, maka kita nggak mikir balance, ya. Kita mau bekerja lebih, mau memberi lebih, bahkan kita rela berkorban, mengurangi waktu untuk me time, mengurangi waktu untuk social time. Ya, apalagi kalau dalam pelayanan, ya tentu di sini orang psikologi nggak mikir pelayanan, ya pelayanan itu dianggap sebagai pekerjaan, ya. Tapi cintai pekerjaan memang betul, ya kita perlu cintai pekerjaan. Kalau kita pelayan, kita harus mencintai pelayanan dan perlu ada niat dan komitmen yang kuat untuk itu. Lalu nextnya katanya apa yang menjadi indikator keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Ya, sekali lagi ini dipisahkan dikotomi ya. Kehidupan di sini, pekerjaan di sana. Ya. Maka katanya yang pertama terpenuhinya urusan pekerjaan, urusan keluarga dan urusan pribadi atau adanya keseimbangan antara work time, social time dan me time. Ya, ada keseimbangan. Lalu memiliki waktu tidur yang cukup. Ya kalau kita sampai nggak cukup tidur maka itu tidak balance dibilang. Lalu memiliki hubungan personal yang baik dengan orang lain. Ya kalau ini saya setuju. Ya saya setuju memiliki hubungan personal. Jangan sampai kita senang sekali kerja, senang sekali pelayanan, tapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang lain. Karena ada orang yang jiwanya sangat kompetitif. Kalau ada orang lain dia mau kalahkan. Ya, saya nggak mau kalah sama dia. Jadi susah bekerja sama. Maunya menonjol sendiri, one man show. Nah, itu gambaran umumnya. Dari tadi gambarnya selalu memisahkan. Ya, nah sekarang sebagai perenungan kita, ini saya mikir-mikir, kita perlu rethinking atau memikirkan ulang istilah work-life balance bagi orang Kristen. Karena tadi selalu 50-50 gambarnya ya, seimbang ada sana ada sini. Maka 50-50. Bagi saya tidak ada yang benar-benar 50-50, nggak bisa. Bahkan bagi tiga misalnya, work time, social time, me time. Bagi tiga, 33 1/3% atau 33,3%, nggak mungkin. Ya, kita kerja 8 jam sehari, udah benar itu, sepertiga hari, 33,3%. Tapi social time-nya apa? Iya juga 8 jam sehari. Enggak kan? Apalagi me time. Ya. Kalau kita me time 8 jam sehari, pasti kita orang yang tidak sukses. Pasti. Ya. Misalkan kita suka nonton drakor, 1 hari 8 jam karena balance, pasti enggak sukses. Pasti. Ya.
Kalau kita mau perhatikan orang-orang tersukses di dunia, katakanlah Bill Gates, kalau di Asia ada Jack Ma, bahkan Jack Ma ngotot, dia bilang kerja minimal 12 jam sehari, sangat tidak Indonesia banget. Ya. Kenapa? Ya gitu, orang mau sukses pasti kerja keras. Kalau kerja keras butuh pengorbanan, ada hal yang korbankan. Maka balance ini, kata balance ini yang menyesatkan bagi saya. Ya, bahaya. Balance itu bukan berarti seimbang, adil 50-50 atau bagi 3 sepertiga, 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 tidak. Tapi apakah kita butuh sosialisasi? Butuh, ya. Apakah kita butuh me time? Butuh, tapi bukan sepertiga, 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 ya. Tanyakanlah orang-orang yang juara olimpiade, orang-orang pemain sepak bola terhebat, ya, Ronaldo, Messi, itu mereka berbakat. Tapi di dalam berbakatnya mereka latihan keras sekali. Ya, kalau lambang kerja keras Ronaldo memang, kalau Messi lambang bakat alam yang paling hebat. Ronaldo itu datang latihan duluan, pulang latihan belakangan. Ya, maka pasti dia mengurangi social time dan dia juga mengurangi me time. Demi apa? Saya mau jadi pemain terhebat di dunia. Ya, kerja keras, ada yang harus dikorbankan. Jadi bukan balance yang dikejar di depan. Ya, bagi saya kita memikirkan balance ketika nanti kita sudah, katakanlah kalau secara duniawi, bukan duniawi, secara umum lah, kalau kita udah di atas baru bisa mikir balance. Ya, kalau kita secara ekonomi masih lemah, secara jabatan masih rendah, mikir balance nggak pernah maju. Ya, nggak pernah maju. Tapi kalau istilahnya kita sudah, wah kalau bahasa orang umum dibilang sudah apa itu? Financial freedom. Wah, kebebasan finansial ya itu oke. Bikin yayasan, sosial ini, sosial itu boleh. Ya. Kalau kita mikir makan sendiri aja harus hemat-hemat, ya. Mau sosial ini, sosial itu, habis itu anak kita nggak makan. Ya kan? Maka ada hal-hal yang perlu diseimbangkan. Yang pertama saya katakan bahwa work and life itu sebenarnya, work itu bagian dari life bagi saya. Ya, maka ini kehidupan. Di dalamnya ada pekerjaan, di dalamnya ada sosialisasi, di dalamnya ada pelayanan. Tapi juga tidak menjadi titik tengah lalu bagi 3, enggak. Ya, tapi semua ada di dalam. Kadang pekerjaannya yang makan porsi lebih banyak, potongan pizzanya ya. Ya, me time-nya itu harus paling kecil. Ya, kalau me time-nya seimbang, ya kalau kita miskin seumur hidup, udah pasti. Kalau kita dalam tanda kutip bawahan seumur hidup. Karena me time-nya seimbang dengan work time-nya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah, maka semuanya itu diintegrasikan dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihat Alkitab, oke lah kita katakan mungkin, zaman dulu mana ngerti me time, kan itu zaman modern. Ya, tapi Tuhan Yesus ada me time nggak? Ada. Subuh-subuh dia sudah menyendiri berdoa kepada Tuhan, itu me time-nya. Kalau me time-nya kita kan nonton bioskop, main game, pergi mancing, ya kan? Lalu apa? Trekking, hiking, yang king semua lah. Ya, fishing, gaming, ya kan? Sleeping, ya. Ya, yang ing semua itu healingnya kita. Me time-nya kita. Me time-nya Yesus berdoa. Ngeri banget. Ya, oke, kita boleh nggak kita yang melakukan hal-hal yang seperti kita sekarang lah, boleh. Ya, tapi porsinya perhatikan. Ya. Tuhan Yesus berdoa subuh-subuh, bukan dia berdoa dari subuh sampai subuh. Terus kapan dia mau penginjilannya, kapan dia mau mengajar di bait Allah. Iya kan? Pasti dia berdoa di itu juga nggak lama-lama amat, ya nggak nyampe setengah hari. Orang bilang cuma subuh, ya setelah doa ya sudah dia melakukan berbagai aktivitas yang lainnya. Ya. Nah lalu social time-nya juga ketika Yesus melayani, social time-nya juga ketika dia melayani itu dia ketemu orang banyak, dia bersoal jawab dengan orang Farisi. Ketika dia jalan di Samaria dia lihat perempuan siang-siang di pinggir sumur. Ya.
lalu dia memberitakan Injil. Itulah bagian dari social time-nya Yesus. Ya, maka saya katakan balance ini bukan berarti secara kuantitas dibagi 3 rata, tidak. Dan konsep saya adalah balance-nya kita beda-beda. Ya, tentu balance pendeta dengan balance jemaat beda. Ya, balance kepala keuangan dengan balance-nya kurir beda. Ya, beda-beda. Dan tergantung lagi tingkat kedewasaan kita, baik sosial maupun rohani. Ya, kalau semakin kita tinggi me time-nya kita perbanyak, berarti kemungkinan kita memang orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Ya, sangat mementingkan diri sendiri. Ya, kalau seorang pelayan Tuhan, menurut saya, ya balance-nya juga bukan bagi 3. Me time-nya harus paling kecil. Ya, pelayanannya harus diperbesar. Karena itu tadi ayat dibilang, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Termasuk ketika me time. Ya, kalau dalam dunia psikologi, me time mungkin yang berdosa juga nggak apa-apa. Yang penting kamu senang. Ya, ada orang-orang me time yang ngapain? Misalnya, pas me time nonton video porno. Ya, kalau bagi ilmu psikologi mungkin kalau sekali-sekali nggak apa-apa, itu rekreasi. Ya, ya bagi Kristen salah itu. Ya, bahkan ada dibilang open relationship. Ya di barat-barat itu udah banyak kayak gitu. Nggak apa-apa, biar istilahnya ada variasi hidup katanya. Wah itu ngaco. Ya, tapi itu bisa dikategorikan me time nggak? Mungkin saja bagi orang yang nggak benar. Ya, maka perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya kalau di Ibrani dikatakan lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Maka kita upayakan agar me time-nya jangan berdosa. Social time-nya jangan berdosa. Berapa banyak orang yang social time, kan harus balance. Lalu dia pergi ke klub, clubbing. Ya, makan ekstasi, minum alkohol, joget. Yang penting balance katanya. Jangan suci-suci terus. Dosa dan kekudusan hidup harus balance katanya. Kalau cuman kudus doang nanti jomplang hidup. Ya. Itu bisa ke sana nanti larinya. Ya, karena seperti mendikotomikan itu bisa kita menjadi sesat pikir seperti itu. Ya, jangan kudus-kudus lah, harus imbang. Ya, antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kehidupan kekristenan dan kehidupan dunia, biar kita seimbang di dunia ini. Nah, bisa sampai ke sana nanti, bisa sampai ke sana. Karena itu ayatnya harus tepat bahwa semua itu harus untuk Tuhan, ya, bagi kemuliaan Tuhan, ya kan, bukan untuk manusia. Dalam arti jangan sampai kita berdosa, ya, baik di dalam pekerjaan, misalnya di dalam pekerjaan, lalu korupsi, ya, itu dosa. Lalu di dalam kehidupan sosial, lalu memfitnah orang, nah, lalu bikin dosa komunal, misalnya kayak tadi saya katakan pergi ke klub gitu kan. Pakai narkoba lah, lalu mabuk lah, lalu nanti akhirnya jadi selingkuh tipis-tipis, segala macam lah. Ya, itu salah. Ya, lalu me time-nya juga me time yang baik. Ya, tentu kita boleh misalnya nonton bioskop boleh nggak? Boleh, saya juga nonton. Ya, tapi nggak misalnya tiap Sabtu wajib nonton supaya hidup ini balance ya gitu. Ya enggak. Ya. Kalau kita lihat dari penciptaan dunia saja, nggak balance. Tuhan hari pertama sampai hari ke-6 kerja. Hari ke-7 istirahat itu nggak balance. Kalau mau balance, hari pertama kerja, hari kedua istirahat. Hari ketiga kerja, hari keempat istirahat. Hari kelima kerja, hari ke-6 istirahat. Hari ke-7 setengah hari kerja, setengah hari istirahat. Itu kalau mau balance. Ya. Tapi kita diciptakan sebagai makhluk pekerja. Harus banyak kerjanya daripada istirahatnya, ya kan? Harus banyak kerjanya. Dan di dalam kerja pun kita bisa menemukan istirahat. Oh ya. Ketika kita mencintai pekerjaan itu. Ketika kita melihat pekerjaan itu bukan sesuatu yang membuat saya capek, lelah, stres, frustasi. Tapi ketika kita memandang pekerjaan itu, ini anugerah Tuhan. Saya mau berikan yang terbaik. Bahkan saya mau mengorbankan waktu lebih. Ya tentu bukan 24 jam. Ya, saya mau memberikan effort lebih. Supaya apa? Supaya pekerjaan, pelayanan lebih berbuah-buah.
ya. Ada harga yang harus dibayar. Nah, itu baru Kristen, ya. Kalau balance-balancean itu harus balance-nya yang seperti apa, ya. Jadi kita integrasikan pekerjaan, me time ke dalam kehidupan yang kudus, ya, di dalam Tuhan. Dan walaupun tidak balance secara hitungan, tapi semakin kita matang, semakin kita terlatih, terutama di dalam kerohanian. Walaupun hidup balance, dia nggak mengeluh. Walaupun hidup balance, dia nggak jatuh. Saya mau menutup dengan satu gambar. Ini harusnya jatuh ini, kayak gini, ya. Kok bisa nggak jatuh? Karena dia terlatih, ya. Di dalam situasi yang harusnya jatuh kayak gitu, tapi dia bisa melakukan sedemikian rupa sehingga dia bisa menahan gravitasi lah, menahan titik keseimbangan, ya kan. Ada orang yang bisa sampai miring gini, miring jatuh gitu kan. Ada orang yang bisa di atas satu tangan gitu, berdiri di atas tongkat gitu, tapi nggak jatuh, orang-orang sirkus lah. Ya. Kok nggak bisa jatuh? Kok bisa tidak jatuh? Itu tidak balance sebenarnya. Tetapi karena dia punya kekuatan, karena dia terlatih dan dia membiasakan dan dia terus melakukan itu bertahun-tahun. Sehingga walaupun hidup tidak seimbang, dia tetap tidak jatuh. Ya, dia tetap tidak jatuh. Dia nggak frustasi, apalagi bunuh diri. Ya, maka saya mau tutup dengan satu kalimat bijaksana, ya. Ngarang sendiri tapi ya, makanya nggak ada nama di bawah. Lakukanlah work time, social time, dan me time dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita bisa tetap balance, walaupun kondisi tidak ideal untuk bisa balance. Ya. Misalkan hidup saya nggak ideal, tabungan saya belum 100 juta. Ya. Bagi kita mungkin tabungan 2 juta aja udah bisa ideal, tergantung kitanya. Ya. Tergantung bagaimana kita men-set goal kita, men-set rasa kepuasan dan kebersyukuran diri kepada Tuhan. Ya. Jangan kita pikir kalau saya sudah financial freedom maka hidup saya bahagia, maka saya balance. Enggak juga. Ada orang makin banyak uangnya makin jadi setan. Ya. Ada orang makin pintar makin jahat. Ya, kalau orang kayak gitu lebih baik jangan punya uang, lebih baik jangan pintar. Kalau kekayaannya, kekuasaannya, kepintarannya hanya untuk tambah dosa. Ya. Maka saya pun nggak mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau jadi orang yang paling kaya, jadi orang yang paling pintar, jadi orang yang paling tinggi jabatan. Enggak, jangan kejar itu. Itu semua hanyalah side effect, efek samping. Ya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan kita rela berkorban. Ya, entah itu korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, sehingga hidup kita nggak balance, ya, nggak banyak healingnya, ya. Kenapa orang healing? Ya kalau kita logika, healing itu orang yang sakit, makanya dia butuh healing. Healing itu kan penyembuhan. Kenapa orang butuh kesembuhan? Karena dia sakit, ya. Secara logika kata, kalau kita sehat mah kita nggak perlu sakit. Kalau kita sehat kita nggak perlu penyembuhan, ya. Tapi kalau penyegaran ya cocok, ya cocok. Maka walaupun kondisi kita mungkin tidak ideal seperti pandangan dunia, kita tetap bahagia. Kita tetap balance. Sebenarnya kan balance ini mengejar kebahagiaan. Ya, mengejar kebahagiaan. Tapi sekali lagi, kebahagiaan itu setiap orang beda-beda. Maka saya katakan tadi, titik balance setiap orang beda-beda. Ya, maka mari kita melatih diri supaya kita bisa tetap balance walaupun situasinya tidak ideal. Nah, itu kuncinya. Ya. Maka akhirnya kembali tadi kepada kerja keras, pengorbanan, mengucap syukur dengan apa yang ada, ya, dan minta pertolongan Tuhan. Ya. Seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus enggak traveling, ya, enggak healing, tapi bukan berarti healing itu salah, tidak. Ya, karena zaman sekarang semakin hektik, semakin kocar-kacir, ya kita perlu juga jalan-jalan tapi ya bukan healing. Ya, kita kan sehat. Gitu. Kalau mau healing ke hospital aja, ke UGD, ya kan? Itu baru nanti healing, diinfus, disuntik.
Ya, tapi itu istilah dunia. Jadi selamat melatih diri ya supaya bisa tetap balance di dalam situasi apapun, dimanapun kita, apapun jabatan kita, apapun profesi kita tetap bisa balance. Bukan soal berapa persen pembagiannya, ya, tapi soal bagaimana kita bisa melatih diri untuk tetap balance walaupun situasi tidak ideal. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Amin, mari kita berdoa.